Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ya, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Anda semua yang bisa mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, ada banyak faktor ya kenapa saya ingin kita melaksanakannya lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Ya, salah satunya terkait dengan eh, jaringan, kemudian pekerjaan, saya nanti takut nanti diajak rapat dan sebagainya. Nah, kalaupun misalkan tidak bisa ikut Zoom seperti ini, masih ada solusinya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi bagi Anda yang setia ketika saya minta untuk masuk kita pada pagi hari ini, Anda langsung respon dan ikut. Nah, ini saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Anda semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah penelitian ya, makna masalah penelitian. Saya kemarin pada saat kita membahas tentang silabus atau RPS, kita sudah membahas mengenai bahwa pada akhir semester nanti ada sebuah tugas yang sangat penting yang harus Anda selesaikan, yaitu membuat rancangan penelitian atau proposal penelitian. Nah, proposal penelitian yang akan Anda selesaikan nanti, ya, itu sangat tergantung kepada fenomena masalah yang Anda temukan di tempat Anda meneliti, ya, di tempat Anda ingin membuat rancangan penelitian itu. Nah, memang sih belum belum masuk kepada penelitian yang sebenarnya ya, seperti membuat skripsi, tetapi baru Anda menyelesaikan tugas. Nah, tetapi eh, masalah, fakta, data itu memang harus valid ya, artinya memang sesuai dengan kenyataannya. Maka dari itu, Anda ini sebenarnya sudah bisa, berulang kali saya sampaikan seperti yang lalu, Anda memang harus mencari tempat untuk meneliti, ya. Kalaupun nanti dijadikan sebagai tempat penelitian untuk penyusunan skripsi, yaitu tidak ada masalah, bagus. Yang penting dia memenuhi syarat. Nah, terlebih untuk tugas ini juga Anda harus eh, mencari itu. Itu manajemen atau akuntansi juga demikian. Kalau Anda ingin membuat rancangan penelitiannya itu terkait dengan perusahaan, maka perusahaannya juga harus Anda cari. Ekonomi pembangunan itu lebih ke arah kepada suatu wilayah ya, suatu data-data yang ada di wilayah ya. Nanti data-data seperti di Badan Pusat Statistik ya, boleh juga di instansi ya, terkait dengan bagaimana pembangunan suatu wilayah, bagaimana perkembangan perekonomian dan sebagainya. Jadi memang harus dipersiapkan fenomena masalah sebagai dasar Anda nanti membuat judul, merumuskan masalah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu jangan lagi Anda berpikir bahwa nanti tugasnya itu kan akhir semester, di limit mengumpulkannya. Nah, nanti Anda menyelesaikannya sudah mau dekat-dekat itu nggak bisa. Ini pekerjaan banyak, ini panjang. Memang waktunya yang saya berikan memang panjang, ya kurang lebih 1 semester itu. Tapi pengerjaannya itu sedari awal, karena kalau nggak dari awal ini akan sulit. Ya, makanya saya ingatkan, silahkan Anda bimbingan terus sama saya nanti. Anda misalkan Anda melihat satu target, ini kayaknya pas. Kemudian Anda ajukan sama saya, komunikasi sama saya, ini bagaimana, apakah bisa atau tidak. Itu harus dilakukan sesegera mungkin. Oke, baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas mengenai masalah penelitian, ya.
bahwa penelitian itu dilakukan ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Itu harus diingat. Ya, penelitian dilakukan ketika ada masalah yang dihadapi dan perlu untuk dipecahkan atau dicarikan jawabannya. Ini mesti Anda garis bawahi, ya. Maka masalah atau problem itu bermakna kesenjangan atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Itu masalah dalam penelitian. Ya, jadi diingat betul bahwa masalah itu adalah kesenjangan atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Ya, itu dipahami dulu di situ. Nah, tentunya dalam kehidupan kita banyak masalah, ya. Banyak terjadi masalah dalam kehidupan, tetapi tidak semua masalah itu perlu untuk diteliti. Ya. Nah, umumnya masalah yang perlu diteliti adalah masalah yang belum terpecahkan dan belum ada solusinya. Masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, atau masalah yang merangsang orang untuk ingin menelaahnya lebih lanjut. Jadi banyak masalah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak semua masalah itu harus diteliti. Karena ada masalah tanpa dilakukan penelitian pun dia secara otomatis kita tahu bagaimana cara memecahkan masalah itu. Atau secara otomatis ya kemampuan kita sebagai manusia yang berpikir langsung tahu apa solusinya. Lalu bagaimana masalah yang tidak mudah ditemukan solusinya atau sulit untuk dipecahkan, maka diperlukan penelitian gitu. Ya, jadi masalah yang diteliti itu adalah masalah yang belum terpecahkan ya. Belum ditemukan solusinya. Kemudian masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga tidak boleh sembarangan dalam menentukan solusi, sehingga dia harus diteliti terlebih dahulu, karena menyangkut kehidupan orang banyak. Kemudian ini masalah yang merangsang orang untuk ingin sekali menelaahnya lebih lanjut. Oke, itu masih dasar-dasarnya yang Anda harus tahu ya. Oke, baik, silakan matikan mic-nya Imam Firdaus. Kemudian ada banyak contoh ya. Ada banyak contoh. Tapi sebelum saya masuk kepada contoh, saya ingin memberikan pemahaman tentang definisi dulu atau pengertian dari sebuah masalah penelitian ya. Nah, kita coba mengambil beberapa pendapat dari pakar terkait dengan masalah penelitian. Apa sebenarnya masalah penelitian itu jika kita tinjau dari definisi. Yang pertama, pendapat dari Jonker dan Penning ya, tahun 2010. Ini namanya agak unik nih, Jonker dan Penning. Tahun 2010 mereka mengatakan bahwa masalah penelitian itu adalah hasil dari suatu proses penalaran yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk menerjemahkan fenomena untuk diuji melalui penelitian. Itu masalah penelitian menurut mereka. Kemudian menurut Umar tahun 2002 ya mengatakan bahwa biasanya masalah penelitian itu adalah sebuah masalah tetapi juga dapat berarti peluang. Ya. Masalah diartikan sebagai situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang
dari batas toleransi yang diharapkan. Ya, itu menurut Umar. Kemudian menurut Uma Sekaran, ya, seorang pakar juga ini, Uma Sekaran pada tahun 2006 mengatakan semua masalah, ya, sebuah masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang secara serius salah. Namun suatu masalah bisa saja merupakan minat, ketertarikan, rasa penasaran terhadap sesuatu. Ya, jadi Uma Sekaran berpendapat bahwa jangan berpikir bahwa masalah itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang salah. Tetapi masalah dalam penelitian itu juga bisa dimaknai bahwa minat, ya, bisa menjadi masalah, ya, dalam penelitian, kemudian ketertarikan dan rasa penasaran. Maksudnya adalah ada minat kita untuk meneliti, ada ketertarikan kita untuk menelaah lebih jauh terhadap sesuatu. Kemudian ada rasa penasaran kita untuk bagaimana melihat secara jelas sesuatu itu. Itu juga bagian dari permasalahan dalam penelitian. Baik, ada beberapa contoh yang mungkin bisa membuat Anda paham. Oh, maksud masalah penelitian seperti ini. Dan ini nanti terkait dengan observasi awal yang saya suruh beberapa kali kepada Anda untuk dilakukan segera, datang ke suatu tempat atau perusahaan, instansi, baik swasta maupun pemerintahan, ya, untuk melihat kalau yang manajemen berarti yang dilihat adalah bagaimana fenomena masalah tentang sumber daya manusia, karyawan, dan lain sebagainya. Kalau akuntansi melihat dari sisi akuntansi keuangan, bagaimana proses akuntansi keuangannya, bagaimana masalah-masalah terkait dengan keuangan, ya, dengan proses akuntansi keuangan itu. Ya, boleh dikaitannya dengan perusahaan, institusi, dan lain sebagainya. Kalau ekonomi pembangunan, ya Anda harus melihat masalah terkait dengan bagaimana perekonomian di satu wilayah, ya, misalkan desa, ya, kota, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa digali di situ. Ya, salah satu contohnya misalkan, saya ambil dari tinjauan manajemen, ya. Misalkan begini, ada seorang manajer, ya, dalam sebuah perusahaan. Dia sudah merancang sebuah program, ya, program pemasaran misalkan, ya. Dia sudah merancang program itu dan berharap bahwa program yang dirancangnya itu berhasil. Tetapi kenyataannya, ya, bahwa hasil yang dicapai itu tidak sebaik yang diharapkan. Nah, suatu teori menyatakan bahwa, ya, sesuatu yang sudah diprogramkan dengan baik, tentu hasilnya pasti nanti baik, gitu. Itu secara teori. Tapi kenyataannya tidak. Manajer ini malah menemukan bahwa apa yang sudah disusunnya, diprogramkannya, direncanakannya, ternyata ketika dalam pelaksanaan dan dilakukan evaluasi, ternyata tidak berhasil, ekspektasinya ternyata salah. Berarti timbul permasalahan, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, bagi seorang manajer tadi, tentunya dia akan melakukan sebuah penelitian untuk itu. Dia sudah mengeluarkan biaya, perusahaan sudah mengeluarkan biaya, perusahaan sudah melakukan studi, perusahaan sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika di evaluasi hasilnya, ternyata, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, inilah yang disebut dengan ada perbedaan atau kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan. Nah, ini masalah. Gitu. Kemudian misalkan ada suatu teori, ya,
yang mengatakan bahwa seharusnya kompensasi ya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi yang tinggi ya, misalkan gajinya besar, bonusnya besar, insentifnya banyak gitu kan. Secara teori pasti dia dapat meningkatkan kinerja karyawan, itu secara teori. Nah, tetapi kenyataannya, misalkan dalam satu perusahaan, kinerja karyawannya tidak meningkat setelah kompensasi ditingkatkan. Ini kan jadi satu hal yang membuat kita itu bertanya-tanya, timbul rasa penasaran. Ini kenapa? Karyawan ini gajinya sudah tinggi, ya, kemudian tunjangan-tunjangan diberikan, ya kan? Tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan lain sebagainya, uang makan, bahkan tiap tahun diberikan bonus, THR tinggi. Kompensasinya baiklah. Tetapi ketika dilakukan semacam evaluasi kinerja dalam perusahaan itu, ternyata kinerjanya rendah. Ini jadi pertanyaan besar, kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini menjadi bagian dari contoh masalah penelitian. Ini masalah. Kita harus teliti itu. Ya, orang udah dikasih enak kok malah kerjanya nggak bagus. Nah, misalkan gitu. Ya, atau misalkan Anda sendiri yang sudah bekerja, ini bisa Anda lihat dari diri Anda sendiri. Ini atau kebalikannya. Gajinya rendah, bahkan tidak UMR gajinya. Bonus tahunan nggak ada, THR-nya nggak ada, insentifnya nggak ada juga, ya. Tapi kinerja pegawainya, karyawannya bagus gitu loh. Artinya ukuran bagusnya apa? Apa yang sudah direncanakan, tujuan dari perusahaan itu tercapai targetnya. Ini timbul lagi pertanyaan, loh kok bisa kayak gitu? Kompensasinya rendah, tapi kinerjanya tinggi. Nah, ini pertanyaan ini harus diteliti. Nah, begitu. Nah, itu membaca beberapa contohnya. Kemudian ada lagi, ya, misalkan ditemukan fakta bahwa banyak karyawan yang keluar dari perusahaan selama beberapa tahun belakangan, misalkan. Ada sebuah perusahaan, kemudian dalam beberapa beberapa tahun belakangan, terjadi turnover, ya, pindah kerja atau keluar, resign. Banyak karyawan yang resign. Nah, seharusnya dalam teori ini tidak boleh terjadi, ya. Karena apa? Karena dapat merugikan perusahaan. Ya. Kemudian timbul rasa penasaran, tergelitik kita untuk melihat. Ya, misalkan Anda mendapat kabar atau informasi di perusahaan itu tingkat orang keluar masuk. Ada yang resign, ada yang masuk, ada yang resign, ada yang masuk. Itu tinggi. Lalu Anda sebagai seorang mahasiswa tergelitik Anda, loh, apa yang terjadi di perusahaan itu? Bagaimana dia menjalankan proses manajerialnya? Kenapa mudah kali orang resign? Baru lagi kerja kadang 2 bulan, 3 bulan udah resign. Nanti masuk lagi, resign, masuk lagi. Ini apa yang terjadi di sana? Ini ketergelitikan kita dirangsang di situ untuk bagaimana menelitinya lebih dalam sehingga kita menemukan jawaban. Oh, ternyata ini yang terjadi. Itulah nanti jadi bagian dari kesimpulan kan? Kesimpulan penelitian ternyata terjadi seperti ini di situ. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ini begitu. Ya. Kemudian ada lagi contoh misalkan harapan manajer penjualan terus-menerus mengalami peningkatan. Tetapi kenyataannya penjualan naik turun. Nah, gitu. Ya, misalkan manajer itu berharap bahwa penjualan itu naik terus meningkat. Tapi kenyataannya naik turun. Nah, ini juga jadi permasalahan. Kenapa bisa naik turun gitu loh.
Kemudian harapan atasan, kinerja karyawan itu tinggi. Tetapi kenyataannya masih banyak karyawan yang kinerjanya buruk. Ini juga masalah penelitian. Kemudian harapan konsumen, produknya berkualitas tinggi, ya. Kenyataannya produknya banyak yang buruk kualitasnya. Ketika satu perusahaan mempromosikan, menampilkan di media elektronik misalkan, di media sosial nampak bagus gitu. Tetapi kenyataannya buruk. Loh, kenapa seperti itu? Loh, kenapa? Itulah yang menjadi masalah penelitian. Ya. Di akuntansi misalkan, satu perusahaan itu ada ketergelitikan, ya, ada rasa penasaran Anda misalkan. Ini perusahaannya biasa-biasa aja. Ya, perusahaannya itu perusahaan yang biasa saja, misalkan tidak terlalu besar, ya. Tetapi tingkat penjualan, ya, produknya itu tinggi. Nah, timbul rasa penasaran kita, ya. Kenapa demikian? Kemudian ada timbul pertanyaan, apakah satu perusahaan itu sudah melaksanakan sistem informasi akuntansi misalkan? Ini sering umum ini banyak penelitian gitu yang gampang dia. Dia ingin membuktikan apakah di satu perusahaan itu sudah melaksanakan sistem informasi akuntansi, ya, sesuai dengan teorinya. Ya, jadi dia kumpulkanlah data-data, kemudian dibandingkan dengan teori sistem informasi akuntansi. Dia cocokkan, ternyata hasilnya nanti kesimpulannya ternyata benar bahwa perusahaan itu maju karena dia melaksanakan sistem informasi akuntansi dengan baik. Gitu. Atau yang lain-lain, misalkan Anda ingin mengetahui, ya, apakah Anda lihat satu data, diawali ada data nih. Biaya promosi satu produk itu menurut Anda sangat tinggi. Ya kan? Biaya promosinya tinggi. Tetapi ada data lagi Anda lihat penjualannya data penjualannya atau tingkat penjualannya, volume penjualan rendah. Timbul penasaran Anda. Oh, ini biaya yang dikeluarkan tinggi, tetapi kenapa volume penjualannya rendah? Itu merasa Anda penasaran, Anda teliti. Ya, apakah biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ini berpengaruh terhadap tingkat volume penjualan atau tidak? Gitu loh. Kemudian ada lagi misalkan Anda melihat satu perusahaan, ya, ini pencatatannya, ya, atau data-data di dalam dokumen yang dia miliki itu ini tidak baik, pencatatan akuntansinya, ya, neracanya dan lain sebagainya, ya. Kemudian Anda penasaran, dengan perlakuan seperti ini, ya, apakah perusahaan bisa untung? Ya, apakah tidak terjadi kebocoran? Apakah tidak terjadi nanti penyelewengan? Anda teliti, ya. Banyak lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan itu. Memang ya bisa kita ketahui, ya, dengan cara Anda memang lihat langsung, ya, atau bertanya
Lakukan itu yang disebut dengan observasi. Jadi ada pengamatan awal yang Anda lakukan. Ya, maka yang pertama kali Anda harus lakukan, tentukan dulu tempatnya di mana, gitu loh. Tentukan tempatnya sehingga ada target untuk apa? Untuk melakukan observasi. Nah, kalau ekonomi pembangunan misalkan, ya, Anda ingin melihat apakah dana desa di satu desa ini sudah diimplementasikan dengan baik, direalisasikan dengan baik atau tidak. Tuh ada data yang biasa desa itu dipampangkan tuh kan di depan kantor desa itu. Berapa dana desa yang masuk, kemudian berapa pengeluarannya. Coba penasaran kita mau meneliti. Apakah dana yang diberikan oleh pemerintah itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak? Lakukanlah penelitian, kan, wawancara kepada masyarakat, wawancara kepada aparatur desa dan sebagainya. Ya tentunya itu nanti ada sistematikanya. Saya hanya ingin menjelaskan pokok-pokok yang bisa dijadikan masalah itu aja. Selebihnya nanti bisa kita pelajari ya. Nah, misalkan apalagi pada saat kondisi saat ini ya COVID-19 ya, apakah tingkat perekonomian di satu wilayah itu terjadi mengalami terimbas ya dengan adanya COVID-19 ini? Apakah tingkat pengangguran satu wilayah itu meningkat? Ya. Kemudian bagaimana tingkat pendapatannya? Itu urusan di ekonomi pembangunan. Ya. Dilakukan penelitian-penelitian seperti itu. Anda ingin meneliti, ya, ambil data, kemudian terjun ke lapangan. Apa yang mau diketahui? Kami ingin mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat atau penduduk satu wilayah, ya, pada masa COVID-19, kurang lebih satu tahun setengah atau 2 tahun ini. Apakah terjadi lonjakan penurunan kesejahteraan yang tinggi atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Atau malah semakin meningkat kesejahteraannya? Kan begitu. Itu kan dilihat dari apa? Dilihat dari proses kita melihat fenomena di lapangan. Contoh misalkan satu desa. Desa ini nggak ada masalah, adem ayem aja. Nggak ada orang yang demon ke kantor desa untuk minta bantuan misalkan, atau tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul misalkan. Nah, ini bisa menjadi menjadi catatan bagi kita ya untuk bagaimana menentukan ya melihat fenomena masalah yang ada, kemudian nanti dari fenomena masalah inilah nanti bisa kita tentukan apa judul penelitian yang ingin kita buat. Tapi diawali dari fenomena masalah atau identifikasi masalah. Maka dari itu, semua Anda mulai sekarang tentukan target, tempat, kemudian lakukan pengamatan atau observasi awal, kumpulkan semua fenomena-fenomena masalah yang ada sesuai dengan jurusan Anda. Yang manajemen, ya, kumpulkanlah permasalahan terkait dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian yang akuntansi, ya, terkait dengan akuntansi keuangan, ekonomi pembangunan, terkait dengan ekonomi pembangunan gitu. Setelah Anda kumpulkan, artinya pakai bahasa Anda sendiri aja dulu. Pakai bahasa Anda sendiri aja. Yang penting Anda catat aja. Baru nanti dari apa yang Anda catat, ini akan kita diskusikan. Maka kan saya bilang itu ada bimbingan. Kalau ini masalahnya Pak, ya, yang saya temukan ini cocoknya ini penelitian ini judulnya apa? Lalu bagaimana nanti rumusan masalahnya? Apa yang ingin saya kerjakan di sini itu kita bahas. Gitu loh. Tapi nggak bisa kita bahas kalau Anda belum menemukan fenomena masalah. Nggak akan bisa diteliti kalau nggak ada masalah.
Nah, seperti itu dia ya. Saya pikir Anda jangan lagi menganggap bahwa masih lama tugas itu ya, jangan ya. Mulai dari sekarang harus. Kalau Anda sudah tahu sudah bekerja, ada tempat ya yang bisa, artinya yang punya perusahaan ya, punya legal standing lah ya, artinya berbadan hukum, ini bisa. Lebih gampang Anda itu. Gitu loh. Kenapa? Karena memang proses manajemen pasti terjadi, proses akuntansi juga terjadi, ya kan? Kalau ekonomi pembangunan bisa itu di wilayah yang suka hati, Anda mau di mana, di wilayah Anda, di tempat Anda, boleh di mana saja. Ya. Kemudian sedikit lagi kita membahas terkait dengan variabel ya. Jadi kaitannya masalah nanti, masalah yang ditemukan. Nah, untuk membuat judul nanti kita harus ada variabel yang kita tentukan. Ya, penentuan variabel itu tentunya didasarkan oleh masalah yang ditemukan. Contoh misalkan, ini manajemen ya, SDM. Anda melihat pada saat observasi, Anda melihat bahwa banyak karyawan ya itu datangnya jam 9. Nih, banyak nih karyawan, misalkan instansi pemerintah gitu kan atau apa namanya perusahaan-perusahaan lah. Ini jam 9 yang datang, banyak datang gitu. Lalu Anda tanya sama karyawan atau apa namanya pegawai, "Pak, Bu, masuk jam kerja di perusahaan ini jam berapa, Bu?" "Oh, kita masuk jam 8." Loh, tapi masih ada yang datang jam 9. Nah, ini jadi masalah. Berarti apa permasalahan yang muncul di situ? Kira-kira terkait dengan apa dia? Terkait dengan disiplin berarti kan? Maka variabelnya nanti kalau ingin kita jadikan judul ya, bahwa variabel yang pertama yang kita temukan adalah disiplin di sana. Lalu kita kaitkan nanti, kalau karyawannya seperti ini, disiplin masuk ke kantornya tidak sesuai dengan aturan, bagaimana dengan kinerjanya? Apakah baik atau tidak? Maka langsung oh berarti variabel selanjutnya kinerja. Kan gitu. Nah, maka dari itu nanti dibuatlah digodok. Nanti kita lihat nanti analisis Anda mau analisisnya apa kan? Ya. Jadilah nanti Anda ingin mengetahui apakah disiplin mereka ini berpengaruh tidak terhadap kinerjanya. Begitu. Jadi yang mana variabelnya di sini? Variabelnya adalah disiplin dan kinerja. Nah, yang akuntansi dan ekonomi pembangunan juga begitu. Jadi melihat satu masalah, kemudian dari masalah itu kita kaitkan dengan satu hal, satu kata, ya, yang tentunya memiliki teori dia, ya. Nah, untuk dijadikan variabel. Nah, variabel itu apa? Nah, ini sedikit kita bahas variabel, nanti minggu depan kita bisa memperdalam, ya. Bahwa variabel itu adalah suatu sifat-sifat yang dipelajari, ya, atau suatu simbol atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, ya, kemudian dapat dibedakan, kemudian memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai. Contohnya misalkan begini, motivasi kerja. Motivasi kerja ini dapat digolongkan dari motivasi kerja rendah sampai ke motivasi kerja yang tinggi. Nah, maka motivasi kerja itu dikatakan sebagai variabel. Karena apa? Karena dia memiliki perbedaan nilai. Disiplin juga gitu, ada disiplin rendah, ada disiplin tinggi. Berarti ada perbedaan nilai, sehingga dia dikatakan suatu variabel. Kemudian jenis kelamin juga dapat menjadi variabel, karena jenis kelamin bisa dibedakan menjadi dua, laki-laki dan perempuan.
Apalagi tingkat penjualan, ini juga variabel. Karena ada penjualan sesuai dengan target dan ada penjualan yang tidak mencapai target. Kemudian apalagi keuntungan atau laba. Laba juga merupakan contoh variabel, ya. Karena apa? Karena sebuah perusahaan dapat mencapai laba yang tinggi, dapat juga mencapai laba yang rendah, atau malah tidak mendapatkan laba, atau labanya nol. Nah, inilah yang disebut dengan variabel, ya. Nah, minggu depan mungkin akan kita bahas lebih detail lagi tentang variabel. Inti dari pertemuan tadi adalah kita membahas tentang makna masalah penelitian. Jadi saya berharap bahwa Anda sudah paham tentang masalah-masalah penelitian yang bisa Anda angkat dan mulai Anda lakukan observasi itu, pengamatan itu. Ya, sesuai dengan jurusan ya, jangan nanti manajemen malah mencari masalah akuntansi atau akuntansi malah nyari masalah manajemen. Ya, manajemen nyari masalah ekonomi pembangunan, tidak sesuai dengan prodi atau jurusannya. Nah, kalau Anda nggak paham, ya kita ada grup. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya, ya. Memang kuliah kita ini 30 menit seperti ini, tapi ya kesehariannya itu saya siap menjawab. Ya, kalaupun ada pekerjaan saya harus rapat atau lain sebagainya, ya sabar menunggu. Tapi kalau pas saya pegang handphone itu dan saya lagi memang online, ya pasti dijawab. Ya, jangan sampai nanti Anda nggak buat tugas itu. Saya pastikan, ya saya pastikan kalau Anda di akhir semester tidak bisa menyelesaikan rancangan penelitian atau proposal penelitian, saya pastikan Anda gagal. Nilai Anda paling tinggi D. C pun Anda nggak dapat. Saya pastikan itu, karena itu goalnya. Goalnya adalah proposal penelitian. Kalau proposal penelitian nggak ada sampai akhir semester nanti, say you goodbye lah ya. Jangan berharap Anda dapat nilai C pun jangan berharap. D atau E. Oke baik ya. Oke baik. Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini. Ya, biasa untuk memperdalam lagi tugas Anda mingguannya tetap dilaksanakan. Ya, catatkan materi saya ya. Yang penting saya tahu yang mana yang penting. Jadi jangan asal tulis ya. Jadi kalau ada yang penting tapi Anda nggak tulis, saya suruh tambahkan. Kalau sekedar canda-canda itu nggak perlu tulis, tapi banyak materi yang saya tahu yang penting untuk tuliskan maka dituliskan. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.